Kisah ini dimulai di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Di ujung desa itu, berdiri sebuah villa tua yang telah lama ditinggalkan. Villa Mawar, begitu penduduk desa menyebutnya, adalah bangunan besar dengan dinding batu yang mulai retak, penuh dengan tanaman merambat yang tampaknya meraih siapa saja yang berani mendekat. Tak seorang pun di desa berani tinggal di sana lagi sejak serangkaian tragedi aneh terjadi bertahun-tahun yang lalu. Namun, bagi sekelompok mahasiswa yang sedang merencanakan liburan, villa itu tampak seperti tempat sempurna untuk menjauh dari hiruk-pikuk kota. Malam pertama, mereka tiba di villa tepat sebelum matahari terbenam. Villa itu berderit saat mereka membuka pintu besar yang sudah mulai berkarat. Suara angin yang melolong di luar terdengar seperti bisikan pelan yang mengelilingi mereka, membuat beberapa dari mereka merinding, tetapi mereka tertawa untuk menghilangkan rasa takut. Ini hanya tempat tua yang butuh renovasi, bukan tempat berhantu, ujar salah seorang dari mereka, Fajar, dengan nada mengejek. Di ruang tamu utama, mereka menyalakan api unggun kecil untuk menghangatkan ruangan. Villa itu lebih dingin daripada yang mereka bayangkan, meski cuaca di luar cukup hangat. Saat mereka bercakap-cakap, seorang teman mereka, Dini, memperhatikan sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut ruangan, ada sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran kayu yang indah, tetapi kaca cerminnya begitu kusam, hampir seperti ditutupi kabut. Saat Dini mendekati cermin itu, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di balik cermin, seperti bayangan yang menari-nari di permukaan. Dini menghentikan langkahnya, menatap cermin itu dalam-dalam. Sebuah rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba menyelimutinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dia memanggil teman-temannya untuk melihat, tetapi saat mereka semua berkumpul di depan cermin, mereka hanya melihat bayangan diri mereka sendiri. Dini tersenyum canggung dan berkata mungkin itu hanya imajinasinya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu ada yang tidak beres. Malam semakin larut, dan satu persatu dari mereka masuk ke kamar masing-masing. Dini tetap merasa tidak nyaman. Kamar yang dia tempati adalah kamar di lantai 2, dengan jendela besar yang menghadap ke hutan. Saat dia berbaring di tempat tidur, suara-suara dari luar villa mulai terdengar lebih jelas. Ada suara ranting-ranting yang patah, langkah kaki berat yang terdengar seperti menghentak tanah dengan pelan namun pasti. Dini berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah binatang liar. Namun, tepat tengah malam, Dini terbangun karena suara ketukan dari arah jendela. Jendela kamarnya berada di lantai 2, jadi tidak mungkin ada orang yang mengetuk dari luar. Dengan jantung berdebar, dia bangkit dari tempat tidur dan mendekati jendela. Dia menyingkap tirai dengan tangan gemetar, dan matanya membelalak ketakutan. Di balik kaca jendela, ada seorang wanita bergaun putih lusuh, dengan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Wanita itu berdiri dengan kaki telanjang di luar, meski di lantai 2. Matanya tampak kosong, menatap langsung ke arah Dini. Dini terhuyung ke belakang, terjatuh, dan berteriak keras. Teriakannya menggema di seluruh villa, membangunkan teman-temannya. Teman-temannya bergegas ke kamarnya, tetapi saat mereka tiba, wanita itu sudah tidak ada. Jendela tertutup rapat, dan tidak ada jejak siapapun di luar. Mereka mencoba menenangkan Dini yang gemetar ketakutan, mengatakan bahwa itu hanya mimpi buruk, tetapi dia tahu apa yang dia lihat. Ketika akhirnya tenang, mereka semua kembali ke kamar masing-masing, meski rasa takut masih menyelimuti mereka. Keesokan harinya, mereka mulai merasa ada yang aneh dengan villa itu. Beberapa dari mereka mulai mendengar bisikan saat melewati lorong, dan yang lain merasa ada yang mengawasi mereka. Namun, hal yang paling mengerikan terjadi pada malam kedua. Malam itu, Fajar yang paling keras mengolok-olok ketakutan Dini mulai berubah sikap. Dia menjadi pendiam dan sering terlihat melamun. Saat teman-temannya bertanya apakah dia baik-baik saja, Fajar hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa dia merasa sedikit tidak enak badan. Malam semakin larut, dan semua orang memutuskan untuk tidur lebih awal. Tengah malam, suara tawa pelan terdengar dari kamar Fajar. Dini, yang masih sulit tidur, mendengar suara itu dan merasa cemas. Dia keluar dari kamarnya dan berjalan menuju kamar Fajar. Saat dia mendekati pintu, tawa itu semakin jelas, tetapi terdengar aneh, seolah-olah bukan hanya Fajar yang tertawa. Dengan ragu, Dini mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dengan tangan gemetar, dia memutar kenop pintu dan mendorongnya perlahan. Di dalam, Fajar duduk di depan cermin besar yang sama yang mereka lihat di ruang tamu pada malam pertama. Matanya terbuka lebar, menatap bayangan dirinya di cermin, tetapi yang lebih mengerikan, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Fajar tertawa pelan,
dan bayangan di cermin tersenyum lebar dengan senyuman yang tidak alami. "Fajar!" Dini memanggil, tetapi Fajar tidak merespons. Bayangan di cermin justru bergerak mendekat, meski Fajar tetap diam di tempatnya. Dini berteriak dan berlari keluar kamar, membangunkan teman-temannya yang lain. Ketika mereka kembali ke kamar Fajar, dia sudah tidak ada di sana. Cermin itu kosong, memantulkan ruangan yang dingin dan sunyi. Mereka mencari Fajar di seluruh villa, tetapi dia seolah-olah menghilang begitu saja. Villa yang sebelumnya terasa angker kini berubah menjadi mimpi buruk. Suara-suara aneh terus terdengar, dan bayangan di sudut-sudut ruangan tampak bergerak dengan sendirinya. Mereka terjebak di villa itu, tak tahu bagaimana caranya keluar. Malam terakhir mereka di villa itu menjadi malam yang paling mengerikan. Satu persatu dari mereka mulai melihat bayangan wanita bergaun putih, dan suara bisikan yang dulunya samar kini terdengar jelas. Villa itu tidak hanya berhantu, tetapi seolah-olah hidup, menyerap mereka satu persatu ke dalam kegelapannya. Ketika pagi tiba, hanya Dini yang tersisa, duduk gemetar di sudut ruangan. Villa Mawar telah mengambil nyawa teman-temannya, dan dia tahu, cepat atau lambat, dia akan menjadi korban berikutnya. Di luar, villa itu tampak sama seperti sebelumnya, sunyi dan dingin, menunggu pengunjung berikutnya yang akan terperangkap dalam kengerian tanpa akhir.